Bandi. Baik. Selamat siang rekan-rekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Oke, salah. Ulang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam sehat untuk rekan-rekan yang hadir pada konferensi pers hari ini. Perkenalkan, kami dari tim advokasi anti penyiksaan yang terdiri dari Lembaga Bantuan Hukum Jakarta dan Kontras beserta keluarga korban salah tangkap, rekayasa kasus dan korban penyiksaan yang dilakukan oleh aparat keamanan yang mana pada esok tanggal 21 April 2022 hari Kamis di Pengadilan Negeri Cikarang akan ada pembacaan agenda putusan di sidang terakhir besok. Sebelum lebih jauh, mungkin kita perkenalan dulu. Boleh dari paling kiri, Bang ya? Ya, nama dan mewakili siapa? Halo semua, perkenalkan nama saya Nuri Mayanti. Saya keluarga dari Abdul Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya orang tua dari Muhammad Fikri. Selamat siang teman-teman semua. Saya Andi, Kepala Divisi Hukum Kontras. Ya, terima kasih. Selamat siang kawan-kawan, rekan-rekan semua. Saya Theo dari pengacara publik LBH Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya perkenalkan, nama saya Gunarma dari orang tua Randi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kustika Dewi dari ibunya Muhammad Rizki. Ya, dan saya sendiri Andri yang akan memandu jalannya konferensi pers pada hari ini. Teman-teman, kita tahu bahwa keempat terdakwa ya, Abdul Rahman, Muhammad Fikri, Muhammad Rizki, dan Randi Amprianto telah menjalani sidang selama 4 bulan, dan selama persidangan terpampang di belakangnya fakta-fakta yang menguatkan bahwa keempat korban ini tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan ataupun dituntut oleh jaksa penuntut umum. Lebih jauh nanti Bang Theo akan menyampaikan temuan-temuan selama menjalani sidang, fakta dan juga pelanggaran hukum nanti akan dibahas oleh Bang Theo dari LBH Jakarta. Kemudian akan dilanjut oleh Bang Andi yang akan menyampaikan soal adanya dugaan praktik penyiksaan, penyitaan sewenang-wenang, dan kenapa kemudian para terdakwa ini harus diputus bebas. Terakhir nanti masing-masing dari perwakilan keluarga korban yang sudah ada di depan kita semua akan menyampaikan harapan untuk sidang esok. Tanpa berpanjang-panjang lagi, silakan kepada Bang Theo. Oke, terima kasih Andri. Selamat siang rekan-rekan. Pertama, tadi Andri sudah menyampaikan bahwa sidang terkait dengan kasus salah tangkap, rekayasa, kemudian yang diwarnai dengan dugaan tindak penyiksaan terhadap 4 terdakwa, yakni Abdul Rahman, Muhammad Fikri, Muhammad Rizki, dan Randi Amprianto ini sudah berjalan selama 4 bulan di Pengadilan Negeri Cikarang. Nah, sepanjang LBH Jakarta dan Kontras mendampingi para terdakwa yang menurut kita mereka adalah korban, kita menemukan satu kesimpulan bahwa benar
keempat terdakwa ini merupakan korban salah tangkap dari fakta persidangan dan saksi-saksi yang kita ajukan di persidangan. Kemudian oleh karena itu kita di dalam pembelaan maupun duplik yang kita sampaikan bahwa dakwaan dan tuntutan dari jaksa penuntut umum terhadap terdakwa adalah error in persona, salah menuntut orang. Nah, pertama terkait dengan kasus ini ya, sebenarnya kalau kita lihat dari fakta persidangan, kemudian dari berita-berita yang beredar di media, baik di daerah Bekasi ataupun Jakarta di nasional, kita mendapati satu fakta bahwa kemudian proses penangkapan terhadap para terdakwa adalah proses yang dilakukan secara sewenang-wenang. Karena begini, ini kasus diawali dengan laporan polisi. Jadi ada kejadian tanggal 24 yang menurut korban dia mengalami pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh orang di Jalan Sukaraja, Kecamatan Tambelang pada pukul 1.30 dini hari. Pada saat itu setelah dia mendapat mengalami pencurian dengan kekerasan, dia melaporkan ini ke polisi. Laporan polisi kemudian ditindaklanjuti oleh Polsek Tambelang. Nah, karena dia berdasarkan laporan, kemudian seharusnya proses penegakan hukum terhadap kasus ini harus berjalan secara normal. Berjalan secara normal maksudnya harus melalui tahapan-tahapan yang sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Misalkan kemudian kalau mencurigai seseorang yang dicurigai itu harus dipanggil terlebih dahulu untuk dimintai keterangan sebagai saksi atau calon tersangka. Itu mandat dari putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan proses penyelidikan dan penyidikan, sehingga dia tidak bisa langsung ditangkap. Terlebih yang bisa ditangkap tanpa harus menunggu atau mengikuti prosesnya adalah dugaan tindak pidana yang tertangkap tangan. Nah, para terdakwa ini tidak tertangkap tangan sedang melakukan tindak pidana sebagaimana yang disebutkan oleh jaksa penuntut umum. Itu yang pertama. Kemudian kita menemukan fakta juga bahwa pada saat penangkapan terjadi penyiksaan. Itu nanti akan disampaikan oleh Andi. Nah, yang setelah ditangkap, disiksa, kemudian pada saat pemeriksaan itu juga disiksa, juga nanti akan dijelaskan oleh saudara Andi. Mereka juga tidak didampingi oleh penasihat hukum, padahal ancaman hukumannya itu 5 tahun ke atas. Walaupun pada prinsipnya menurut kita apapun jenis tindak pidananya, berapapun ancamannya, hak atas bantuan hukum dia untuk didampingi oleh penasihat hukum pada saat pemeriksaan itu harus terpenuhi. Nah, kemudian pada saat proses pengambilan keterangan melalui BAP, para terdakwa ini tidak didampingi penasihat hukum. Itu dibuktikan dengan keterangan dari saksi perbalisan. Saksi perbalisan itu menyatakan bahwa pada saat BAP mereka didampingi oleh advokat namanya sarjana hukum menurut saksi perbalisan di persidangan. Kemudian ketika kita buka berkas perkara yang tanda tangan dalam berita acara pengesahan BAP itu namanya Denny Wijaya SH. Itu satu kejanggalan karena tidak mungkin yang mendampingi advokat A yang tanda tangan advokat B. Kemudian kalau kita baca berkas perkara, di dalam berkas perkara para terdakwa ini di poin 2 masing-masing berkas perkara, para terdakwa seolah-olah menyatakan mereka tidak bersedia untuk didampingi oleh advokat. Kemudian seperti yang saya sampaikan tadi, di dalam berkas perkara di bagian pengesahan itu ada tanda tangan advokat. Itu kejanggalan kedua. Nah, dari fakta tersebut kita bisa menduga bahwa pada saat pemeriksaan kemudian para terdakwa ini tidak didampingi oleh penasihat hukum. Kemudian
saya langsung masuk aja ke pokok perkara. Nah, di pokok perkara ini saksi yang melihat langsung hanya satu orang saksi, yakni saksi korban dalam peristiwa ini. Nah, prinsipnya kan kalau kita baca ketentuan peraturan perundang-undangan, kemudian putusan-putusan Mahkamah Agung, mulai dari tingkat pengadilan negeri sampai Mahkamah Agung katakanlah, dan ada asas-asas juga dalam hukum pidana yang menjelaskan bahwa satu orang saksi itu tidak bisa dianggap saksi. Jadi dia harus kemudian dikuatkan dengan alat bukti lainnya. Nah, di berkas perkara, alat bukti lainnya yang dapat menguatkan menurut jaksa adalah berita acara pemeriksaan laboratoris forensik. Nah, harus kawan-kawan ketahui juga, berita acara pemeriksaan laboratoris forensik ini dilakukan terhadap Arif. Arif yang menurut polisi dan jaksa digunakan untuk membacok korban oleh terdakwa Abdul. Nah, Arif ini diambil itu pada tanggal 28 dan baru dilakukan berita acara pemeriksaan DNA itu 3 bulan setelahnya, sekitar pertengahan bulan Oktober. Nah, seharusnya Arif ini bisa diperiksa secara langsung. Nah, dalam proses persidangan kita menemukan fakta bahwa proses pemeriksaan Arif, uji laboratoris forensik terhadap Arif ini itu ada cacat prosedur. Cacat prosedurnya di mana? Jadi kalau di ketentuan perundang-undangan itu, barang bukti atau instrumenta delicti itu dia ada 3 syarat administrasi sebelum diuji. Pertama, pada saat diambil itu ada berita acaranya. Setelah diambil dia disita, itu ada berita acaranya juga. Setelah itu dia dibungkus, itu ada berita acaranya juga. Ada 3 berita acara pada saat Arif itu diambil ya. Nah, di dalam berkas perkara yang ditemukan itu hanya berita acara penyitaan. Jadi berita acara pengambilan dan berita acara pembungkusan barang bukti itu tidak ada. Nah, kemudian tidak ada juga berita acara pemeriksaan menyeluruh terhadap barang bukti. Jadi begini, menurut jaksa dan polisi, di Arif ini ada darah korban. Nah, seharusnya itu diperiksa terlebih dahulu. Harus ada screening terhadap alat bukti ini. Apa aja kemudian yang ditemukan, yang menempel, apakah ada darah atau ada sidik jari. Dan itu di dalam screening harus diperiksa, itu darah hewan atau darah manusia. Kalau sidik jari, itu sidik jari siapa? Nah, Arif ini setelah 3 bulan disita, dia baru diperiksa. Jadi ada jeda waktu yang sangat panjang antara penyitaan dan pemeriksaan Arif. Nah, pada saat pemeriksaan, menurut berita acara laboratoris forensik itu ditemukan ada darah yang cocok dengan korban. Tapi tidak pernah sedikit pun barang bukti Arif ini dihubungkan dengan terdakwa yang menurut polisi adalah Abdul Rahman yang melakukan pembacokan. Tidak pernah sedikit pun, padahal prinsipnya menurut keahlian forensik barang bukti itu harus dihubungkan dengan terdakwa, dengan pelaku. Persoalan siapa korbannya itu persoalan lain, itu keterangan pendukung. Nah, di dalam kasus ini barang bukti ini tidak pernah dihubungkan. Tidak ada satupun dokumen resmi, surat yang menjelaskan bahwa Arif ini bisa dihubungkan ke korban atau ke pelaku, atau jangan-jangan memang tidak ada sidik jari pelaku di dalam Arif ini, sehingga kemudian yang menjadi pertanyaan dengan proses mulai dari pengambilan sampai dengan pemeriksaan yang cacat prosedur tersebut dan tidak bisa barang bukti ini dihubungkan kepada terdakwa, kita menilai bahwa barang bukti Arif ini tidak layak untuk dijadikan
pertimbangan. Nah, jadi kalau barang bukti yang menurut jaksa yakni Arif ini tidak layak, jadi hanya ada satu saksi yang berdiri sendiri yang mengetahui, merasakan, dan mengalami tindak pidana. Nah, sehingga kemudian keterangan saksi yang hanya satu dan tidak dikuatkan oleh alat bukti lainnya itu harus dikesampingkan. Nah, kemudian mengenai saksi verbalisan ya. Saksi verbalisan ini adalah polisi. Biasanya polisi dihadirkan sebagai saksi verbalisan ketika ada terdakwa yang mengaku dia tidak didampingi penasihat hukum di pengadilan, yang tidak mengalami penyiksaan. Ketika dia sampaikan itu di persidangan, biasanya jaksa atau hakim langsung memerintahkan jaksa untuk menghadirkan saksi verbalisan, yakni polisi yang memeriksa. Tapi begini, kekuatan pembuktian dari saksi verbalisan ini sangat lemah. Karena kenapa? Sudah banyak putusan pengadilan, mulai dari tingkat pengadilan negeri sampai Mahkamah Agung yang mengesampingkan. Kenapa dia harus dikesampingkan? Karena ada konflik kepentingan. Saksi verbalisan yang dalam hal ini adalah polisi yang menyelidik dan menyidik perkara, pasti dia sekalipun di bawah sumpah, dia tidak akan jujur, tidak akan objektif, dan tidak akan netral, karena ini berhubungan dengan institusi dia dan berhubungan juga kemudian dengan atasan dia. Sehingga kemudian mengapa di dalam setiap putusan pengadilan negeri sampai tingkat Mahkamah Agung, hakim selalu menyampingkan keterangan saksi verbalisan. Kemudian terkait dengan alibi ya, alibi, karena terdakwa itu dia berhak untuk kemudian mengajukan saksi meringankan dan ahli yang dapat kemudian meringankan dia. Ditambah juga ada putusan Mahkamah Konstitusi soal perluasan makna saksi. Sepanjang saksi itu relevan dan saksi itu berkesesuaian dengan keterangan terdakwa dan dinyatakan di persidangan, itu bisa dipertimbangkan. Nah, kita menghadirkan 8 orang saksi untuk ada chart ya. Yang pertama ada saksi untuk Abdul Rahman dan Rizky. Itu ada 3 orang saksi, 2 orang adalah rekan kerjanya, kemudian 1 orang adalah mantan bosnya Abdul Rahman dan Muhammad Rizky. Kenapa mantan? Karena kemudian nggak ada hubungan memberi gaji lagi atau memberi kerja dan lain-lain, karena terdakwa sedang di dalam penjara. Intinya 3 orang saksi ini menjelaskan pada tanggal 24 itu Abdul Rahman dan Muhammad Rizky posisinya di mana pada jam-jam krusial, yakni jam 1.30. Di dalam persidangan bisa ditemukan fakta bahwa memang Abdul Rahman dan Rizky tidak berada di tempat kejadian perkara, yakni di Jalan Sukaraja, melainkan Abdul Rahman sedang mengantar ayam dan mobilnya mogok. Itu dijelaskan oleh ketiga saksi. Kemudian kalau Muhammad Rizky pada jam 1.30 itu berada di kandang ayam tempat dia bekerja. Itu untuk 2 terdakwa Muhammad Rizky dan Abdul Rahman ya. Untuk Randi Aprianto kita juga menghadirkan 2 orang saksi alibi yang menjelaskan juga bahwa sejak tanggal 23 sekitar pukul 10 malam sampai dengan pagi harinya, keesokan harinya di tanggal 24, Randi Aprianto berada di rumah saksi dan tidak keluar dan tidak kemana-mana juga. Kemudian untuk Muhammad Fikri ini ada dua orang saksi juga yang menjelaskan bahwa Muhammad Fikri ini berada di musola di dekat rumahnya pada tanggal 24, kemudian pukul 1.30. Selain 2 orang saksi ini ada juga keterangan ahli yang menjelaskan, yang menganalisis CCTV ya. Dari analisis CCTV itu pada tanggal dan jam sebagaimana dimaksud terjadi tindak pidana, Fikri berada di rumahnya
hasil dari identifikasi yang dilakukan oleh ahli, kecocokan antara gambar dan yang terekam dalam CCTV dan nomor TV itu sekitar 63%. Kemudian barang bukti, ada 2 barang bukti motor ya. 2 barang bukti motor. Pertama itu motor Honda Beat Street, yakni milik orang tuanya Fikri. Itu menurut polisi dan jaksa juga digunakan untuk melakukan tindak pidana ya. Nah, dari keterangan ahli dan keterangan saksi-saksi Muhammad Fikri juga ditemukan fakta bahwa motor itu berada di rumah. Kemudian menurut jaksa juga Abdul Rahman, Muhammad Rizki dan Randi Aprianto ini menggunakan motor Honda Vario. Nah, dari keterangan saksi sebelumnya juga didapatkan fakta bahwa motor Honda Vario ini berada di tangan bos yang tempat kerjanya Muhammad Rizki dan terdakwa Abdul Rahman. Jadi kemudian sebenarnya selain penyitaan kekuatan pembuktian saksi dari jaksa itu lemah karena hanya 1, kita punya saksi lain yang kemudian keterangannya berkesesuaian dengan keterangan para terdakwa. Selanjutnya kesemua saksi ini menyampaikan keterangannya di persidangan, sudah disumpah, dan itu menurut kita sudah jadi fakta persidangan sehingga tidak mungkin hal tersebut harus dikesampingkan karena dia sudah jadi fakta persidangan. Selanjutnya mengenai tuntutan jaksa penuntut umum ya. Sebenarnya kita kecewa dengan tuntutan jaksa penuntut umum karena jaksa penuntut umum itu terkesan memaksakan bahwa para terdakwa harus dihukum. Padahal kemudian kalau kita melihat fakta persidangan, penuntut umum bisa saja menuntut para terdakwa dengan tuntutan bebas atau prispra karena memang tidak ada bukti yang menguatkan. Jadi dasar jaksa penuntut umum itu hanya berdasarkan BAP, berita acara pemeriksaan, dan harus kita ketahui semua bahwa BAP itu tidak bisa dijadikan dasar pertimbangan untuk membuat putusan. Karena BAP itu adalah keterangan yang dihasilkan di luar persidangan. Sementara yang bisa jadi pertimbangan untuk membuat putusan hakim adalah fakta persidangan. Jadi ada prinsip itu. BAP itu tidak bisa dijadikan pertimbangan sehingga dia bisa dicabut. Nah, di dalam persidangan juga para terdakwa ini punya alasan kenapa kemudian mencabut BAP. Tidak didampingi kuasa hukum, kemudian mengalami penyiksaan, dipaksa untuk mengaku perbuatan yang tidak pernah mereka lakukan. Jadi BAP itu sebenarnya tidak layak. Sebenarnya kalau jaksa penuntut umum cermat ya, ketika BAP sudah tidak layak, penuntutan dan dakwaan seharusnya gugur. Jaksa penuntut umum bisa menuntut terdakwa bebas. Nah ini para terdakwa tetap dituntut melakukan tindak pidana dengan bukti dalil dan dasar yang sangat lemah. Kemudian penuntutannya juga jauh dari ancaman maksimal ya, dan itu melihatkan bahwa sebenarnya jaksa penuntut umum ragu. Ancaman maksimal pasal yang dikenakan kepada para terdakwa ini 12 tahun. Seharusnya jaksa penuntut umum selama-lamanya iman kalau dia yakin, dia harus menuntut 1/4, yakni sekitar 4 tahun. Nah dalam kasus ini jaksa hanya menuntut terdakwa Abdul Rahman 2,5 tahun dan 3 terdakwa lainnya 2 tahun. Dan itu kelihatan bahwa jaksa juga ragu. Apakah benar para terdakwa yang melakukan tindak pidana karena buktinya lemah dan lain-lain. Nah dari fakta persidangan ini seharusnya kemudian tuntutan bebas dari jaksa itu harus dibacakan dan dikemukakan, tapi sayangnya kemudian dia tetap menuntut para terdakwa bersalah. Mungkin itu kawan-kawan, nanti bisa ditanyakan lagi kalau ada yang kurang, saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih Bang Theo
atas pemaparan yang komprehensif. Mungkin tidak perlu disarikan lagi ya, kita langsung berlanjut ke Bang Andi. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu semua. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para keluarga korban yang terus konsisten dan berani untuk mengungkap kebenaran atas sejumlah keganjilan dari kasus Fikri, Rizky, Abdul, dan Randi. Nah, memang dari berbagai keganjilan yang tadi disampaikan oleh rekan saya Theo, seharusnya orang-orang yang melihat atau menerima dan bahkan menangani kasus ini seharusnya akal dan nurani mereka itu terganggu karena berbagai keganjilan, penyiksaan, dan kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh aparatur negara. Nah, namun demikian